Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Susila Ningtyas Budiana Kurniawati, SEMSI, dosen tetap Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tunas Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah akuntansi sektor publik. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa akuntansi semester 4 dengan kode mata kuliah CEA 4304 yang berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar akuntansi sektor publik, regulasi sektor publik, kerangka sektor publik, penganggaran sektor publik, dan laporan keuangan sektor publik. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan membahas sektor publik dari tingkat pusat, daerah, sampai ke tingkat desa. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan melaksanakan wawancara ke organisasi sektor publik yang terdekat dari tempat tinggal, seperti kantor desa, kalurahan, puskesmas, PDAM, kantor dinas terkait, ataupun OPD terkait di tingkat Pemda maupun Pemprov. Dengan luaran membuat laporan hasil wawancara secara berkelompok sebagai tugas akhir. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar prinsip dan peran akuntansi sektor publik. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi akuntansi sektor publik secara profesional dan beretika. Selanjutnya, CPMK 3, mahasiswa mampu merancang atau menciptakan model dan strategi akuntansi sektor publik, serta CPMK 4, mahasiswa mampu menunjukkan kepemimpinan, kemandirian, patriotisme, dan kepeloporan dalam pengembangan akuntansi sektor publik. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment. Delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran, berupa video, kuis interaktif, quizzes, ataupun Word, juga Canva sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, serta refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, proyek individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya adalah asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah, problem-based learning, project-based learning dengan metode presentasi interaktif, praktik, kolaboratif kelompok, dan self-learning. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah akuntansi sektor publik dengan materi pada pertemuan 5
yakni penganggaran sektor publik. Mari kita simak. Halo, selamat siang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mata kuliah kita kali ini yaitu akuntansi sektor publik. Nah, ini sebelum kita mulai materi, saya ingin presensi dulu. Coba saya cek untuk presensinya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, hadir semua ya. Baik, kita mulai dengan materi yang saat ini kan kita pertemuan kelima ya hari ini. Sehingga kita mulai materinya yaitu penganggaran sektor publik, APBD, dan APBN. Nah, teman-teman, di pertemuan kelima ini kita memang secara materi kita membahas mengenai penganggaran sektor publik. Nah, apa itu penganggaran sektor publik? Nah, yang pertama, penganggaran sektor publik ini merupakan rencana kegiatan finansial yang menyatakan pengeluaran atau belanja dan sumber pendanaan atau pendapatan dalam periode tertentu. Jadi fungsi utama dari penganggaran sektor publik adalah yang pertama sebagai alat perencanaan, yaitu mengarahkan tujuan pembangunan organisasi. Yang kedua sebagai alat pengendalian, yaitu menghindari pemborosan dan penyalahgunaan dana. Dan yang ketiga adalah alat akuntabilitas, yaitu bentuk tanggung jawab kepada rakyat melalui legislatif. Nah, setelah kita mengetahui pengertian penganggaran sektor publik, fungsi utama, selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan hukum keuangan negara dan daerah. Di mana landasan hukum yang pertama dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23. Jadi di pasal 23 itu terkait hakikat pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 ini mengatur asas pengelolaan keuangan, kekuasaan, dan siklus makro perekonomian. Oke, setelah itu yang ketiga juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur pelaksanaan pendapatan belanja dan penatausahaan uang negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu juga tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau disingkat HKPD. Di mana ini mengubah tata kelola transfer daerah dan struktur belanja daerah secara fundamental. Setelah itu, landasan hukum kita ketahui, sekarang bagaimanakah pendekatan sistem penganggaran sektor publik? Nah, pendekatannya ada 3 jenis, yaitu dengan anggaran tradisional, yang pertama, yang kedua dengan anggaran berbasis kinerja, dan yang ketiga penerapannya di Indonesia. Oke, yang pertama untuk anggaran tradisional atau line item and incremental, menekankan pada input belanja. Jadi penekanannya pada input belanjanya. Kontrol baris per baris, jadi karena masih tradisional, jadi dikontrol secara baris per barisnya seperti apa, dan penambahan nominal bertahap dari tahun lalu. Kemudian untuk anggaran berbasis kinerja atau performance based budgeting, menghubungkan setiap rupiah pengeluaran dengan output dan hasil outcome yang nyata. Gitu. Jadi yang kedua adalah anggaran basis kinerja. Dihubungkan antara pengeluaran dengan output dan hasilnya seperti apa. Atau outcome. Gitu. Yang ketiga adalah penerapan di Indonesia. Menggunakan pendekatan anggaran terpadu, di mana skema berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Oke, sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Belum? Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, sekarang untuk fungsi konstitusional APBN dan APBD. Yang pertama ini ada alokasi, yang kedua ada distribusi, kemudian ada stabilisasi, ada otorisasi, perencanaan, dan pengawasan.
Nah, dasarnya dari pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Anggaran memiliki 6 fungsi pokok. Di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu ada alokasi, distribusi, stabilisasi, otorisasi, perencanaan, dan pengawasan. Oke? Nah, sekarang untuk kita masuk ke APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Definisinya adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Jadi, APBN ini harus disetujui oleh DPR dengan tujuannya adalah pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Jadi itu. Next, selanjutnya adalah, nah ini adalah alur bagaimana penyusunan APBN yang dimulai dari RAPBN. Bisa masuk sini ya. Nah, nanti untuk menyusun RAPBN ini dari pemerintah atau presiden sebagai eksekutornya, kemudian menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan, diajukan ke DPR. Nah, kemudian dari ajuan ini disidangkan terlebih dahulu, dinamakan RAPBN. Jadi belum menjadi APBN. Jadi alurnya seperti itu. Nah, RAPBN ini disidangkan dan dikembalikan. Apakah nanti dikembalikan untuk dilaksanakan? Nah, itu harus melalui tahapan-tahapan. Jadi dari DPR tadi, apakah diterima atau ditolak? Nah, ini ada grafiknya menunjukkan apakah diterima atau ditolak. Kalau ditolak, menggunakan APBN tahun lalu. Kalau diterima, digedok menjadi APBN atau undang-undang. Nah, nanti dikembalikan untuk dilaksanakan pemerintah, tetapi kalau ditolak dikembalikan juga, tetapi dikelola oleh negara dalam arti pemerintahan atau presiden untuk menggunakan APBN tahun lalu. Nah, itu adalah proses dalam penyusunan APBN. Next, selanjutnya adalah sumber penerimaan dalam APBN itu apa saja. Yang pertama adalah penerimaan dalam negeri. Itu terdiri dari penerimaan perpajakan, yang jelas ada pajak dalam negerinya, kemudian ada perdagangan pajak untuk perdagangan internasional untuk penerimaan dari luar negeri. Selanjutnya adalah penerimaan bukan pajak. Jadi yang memang bukan pajak, yang pertama adalah penerimaan sumber daya alam atau SDA, yang kedua laba badan usaha milik negara atau BUMN, yang terakhir adalah penerimaan negara bukan pajak lainnya. Selanjutnya adalah hibah. Nah, hibah ini merupakan penerimaan negara yang memang hibah dari pemerintah atau organisasi lain yang memang menghibahkan kepada negara kita. Sehingga di situ tertulis hibah. Next adalah kita lanjutkan dengan materi terkait pengeluaran sekarang. Tadi kita penerimaan, sekarang pengeluarannya apa saja. Nah, di sini untuk pengeluaran berdasarkan jenisnya ada yang pertama belanja pegawai, yang kedua belanja barang, yang ketiga ada belanja modal, yang keempat ada pembiayaan bunga utang, yang kelima ada subsidi, yang keenam ada belanja hibah, yang ketujuh ada bantuan sosial, yang kedelapan ada belanja lain-lain, yang kesembilan adalah tambahan belanja pemerintah pusat. Jadi memang ada tambahan-tambahan belanja tertentu yang dikelola oleh pemerintahan pusat. Oke, setelah kita ada pengeluaran negara, kita lanjutkan terkait juga dengan fungsinya. Nah, untuk berdasarkan fungsi, yang pertama untuk pelayanan umum yang pasti kita peroleh dari servis atau jasa pelayanan yang memang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Kan kita misalnya membuat KTP, membuat KK seperti itu. Kemudian pertahanan. Nah, pertahanan ini terkait dengan pertahanan negara kita yang pastinya membutuhkan peralatan-peralatan yang canggih untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Yang ketiga dari ketertiban keamanan, yang keempat dari ekonomi, kemudian lingkungan hidup yang pastinya lingkungan hidup ini berpengaruh juga kepada hal-hal yang memang saat ini kita temui terkait sampah, terkait maraknya sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga menjadi persoalan di negara kita.
kemudian perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Yang itu semua memang kita nikmati sebenarnya secara fasilitas-fasilitas yang memang kita dapatkan dari negara, seperti kesehatan juga ada JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Pendidikan ada beasiswa KIP dari negara yang memang teman-teman mahasiswa juga ada yang menikmati dari beasiswa tersebut. Next. Nah, sekarang untuk APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, untuk APBD ini, terkait APBD ini secara definisi, ini dasarnya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tadi tentang Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat ke daerah, di mana rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Jadi kalau tadi yang APBN DPR, kalau yang APBD juga DPRD yang daerah. Kemudian fungsinya APBD berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Seperti tadi yang memang secara fungsinya. Kemudian setelah kita mengetahui definisi dan fungsi, kita akan mengetahui bagaimana untuk ketentuan dari sumber penerimaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu Undang-Undang HKPD. Yang pertama, pendapatan daerah. Yang kedua, ada belanja daerah. Yang ketiga, ada pembiayaan daerah. Oke. Nah, ini merupakan masing-masing dari sumber penerimaan. Next, kita lanjutkan terkait juga dengan sinkronisasi dan sinergi kebijakan fiskal. Dari Undang-Undang HKPD menetapkan porsi DAU yang bersifat air market atau ditentukan penggunaannya untuk memastikan pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan terpenuhi secara merata. Jadi memang secara pemerintah ini fokusnya adalah pendidikan dan kesehatan. Yang pertama juga terkait kebijakan TKD yang baru. Yang kedua, penyelarasan target, di mana rencana kerja pemerintah daerah wajib sinkron dengan rencana kerja pemerintah pusat nasional agar roda pembangunan bergeraknya selaras. Yang ketiga, pengendalian defisit. Total defisit kumulatif APBD dibatasi oleh Peraturan Menteri Keuangan demi menjaga stabilitas dan ekonomi. Oke, next selanjutnya adalah yang kita akan melihat. Nah, dana perimbangan, adapun dana alokasi umum, nah ini termasuk dalam APBN maupun APBD. Selanjutnya, terkait juga dengan jenis pengeluaran, ada belanja rutin, belanja tidak terduga, dan belanja pembangunan, serta bantuan kepada daerah bawahan atau dana cadangan. Kemudian selain itu juga ada, nah ini ada contohnya ya, contohnya nanti ini bisa kita ketahui dari contohnya APBN di 2026, bisa diklik untuk websitenya, ya, untuk kita ketahui bersama. Nah di situ, nah kita ingin mengetahui bagaimana. Nah ini ada APBN kita. Nah di sini ada APBN 2026. Coba bisa kita ketahui dari yang atas tadi untuk yang ini, yang paling ujung ya. Kita akan klik, ya. Nah, dari APBN kita ini, kita ketahui, kita scroll ke bawah ya Mbak. Oke. Nah, ini kondisi perekonomian kita. Nah, ini ada pemerintah juga menyajikan secara APBN, dasar-dasar apa saja yang ada, yang memang menjadi pusat pengeluaran pemerintah. Nah, di sini pemerintah juga terkait ketahanan energi dan krisis energi global yang terbaru di 2026. Oke, selanjutnya kita ingin mengetahui juga yang APBD. Nah, APBD kita bisa ketahui dari, nah ini kita klik bersama untuk APBD kita. Nah, ini postur APBD itu juga sudah ada di portal di Kementerian Keuangan. Jadi teman-teman kalau pengen lihat, nah itu bisa langsung diketik daerah mana saja. Nah, ini contohnya adalah di Kota Surakarta. Di Kota Surakarta untuk ada pendapatan daerahnya, kemudian ada pengeluaran-pengeluaran untuk apa saja, yang ke bawah kita scroll nanti. Nah, ini untuk pembiayaan, untuk belanja. Nah, ini bisa diketahui secara online dan terkini.
Sehingga APBN maupun APBD kita bisa ketahui untuk mengetahui berapa anggaran-anggaran yang untuk pengeluaran-pengeluaran yang tadi disebutkan. Baik, karena ini sudah sampai di akhir. Nah, ini apakah ini untuk referensinya ya, untuk referensi untuk mata kuliah kita hari ini. Kemudian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, tunjuk jari. Izin bertanya Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Arum Putri Nur Fatimah. Jadi tadi kan dijelaskan adanya restrukturisasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Bagaimana implementasi aturan ini di daerah saat ini, khususnya terkait kewajiban daerah pangkas belanja pegawai demi meningkatkan belanja modal. Oke, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, di mana memberikan mandat tegas. Jadi pemerintah kita itu memang memberikan mandat tegas bahwa untuk alokasi maksimal adalah 30% APBD untuk belanja pegawai dan minimal 40% untuk belanja modal atau infrastruktur publik. Jadi kondisi terkini ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangannya melakukan pengawasan ketat. Sehingga tadi kan dikhawatirkan ada beberapa kebocoran atau apapun. Nah, ini karena ada pengawasan ketat yang memberikan masa transisi bagi daerah dan sebetulnya anggarannya masih gemuk di belanja birokrasi. Makanya di pemerintahan sekarang juga ada efisiensi yang seperti itu. Efisiensi di mana ini menjadi pengawasan ketat sehingga bagi daerah yang belum patuh, pemerintah pusat menerapkan sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum atau DAU yang hal ini memaksa pemerintah melakukan reformasi birokrasi, rasionalisasi tenaga kontrak, mengalihkan efisiensi dan pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan sekolah. Sehingga pemerintah secara tegas dengan adanya proporsi tadi ini memberikan langkah-langkah yang tegas sehingga ada pengawasan yang ketat sehingga fokus pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat itu menjadi sinergi seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Oh, silahkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tiasika Yuliani, izin bertanya kepada Bu Tias. Kan tadi pada materi slide ke-6 disebutkan tentang pembiayaan anggaran untuk menutup defisit APBN. Salah satunya yaitu dengan menerbitkan surat utang atau obligasi. Jadi pertanyaannya yaitu mengapa APBN di Indonesia dari tahun ke tahun selalu didesain defisit atau belanja lebih besar daripada pendapatan, dan apa dampaknya bagi kami atau kita generasi muda jika utangnya terus-menerus bertambah seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Tias, pertanyaannya bagus sekali. Jadi adanya defisit APBN ini sebenarnya adalah strategi. Jadi memang strategi fiskal ekspansif yang dilakukan pemerintah yang sengaja mendorong belanja lebih besar agar perekonomiannya tumbuh. Contoh, kalau di tahun-tahun sebelumnya ada pembangunan tol, masif sekali pembangunan tol dari Jawa sampai Sumatera sampai ke Papua, kan seperti itu. Kemudian ada subsidi energi yang kita peroleh sampai hari ini untuk harga Pertalite masih sama ya di angka 10.000. Kemudian ada bantuan sosial yang mungkin teman-teman juga periode-periode yang lalu banyak mendapatkan bantuan sosial dari keluarga-keluarga yang terutama masyarakat yang kurang mampu pastinya. Kemudian jika utang digunakan untuk belanja konsumtif itu yang tidak baik, tetapi pemerintah saat ini menggunakan belanjanya untuk belanja produktif. Nah, sehingga dalam ruang fiskal itu sebagian besar pajak yang dipungut dari generasi masa depan akan habis kalau dipakai untuk konsumtif, tetapi ini dipakai untuk produktif sehingga akan memutar kembali roda perekonomian kita seperti itu. Oke, silakan. Apakah ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Mas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Maulana Raditya Wibowo. Saya izin bertanya, pada slide kedua dan ketiga dijelaskan bahwa anggaran publik harus transparan dan akuntabel. Tapi kenapa realitanya masih banyak berita korupsi di negara kita? Menurut Ibu, di tahapan siklus anggaran mana yang sebenarnya rawan terjadi kebocoran? Oke, baik. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya, bagus sekali. Jadi terkait kebocoran-kebocoran dana sebenarnya itu memang rawan terjadi, sehingga pemerintah kita ada tahapan
dalam perencanaan, yang pertama tahap perencanaannya yaitu di anggaran, itu harus diawasi ketat untuk proses perencanaannya. Kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Jadi dalam pelaksanaan khususnya pengadaan barang dan jasa atau tender itu juga mendapat pengawasan yang sangat ketat dari pemerintah. Nah, solusi yang saat ini itu dimaksimalkan adalah penerapan sistem digitalisasi. Jadi teman-teman kalau nanti kan saat tugas akhir teman-teman akan ada wawancara baik ke Pemda, Pemprov. Nah itu coba teman-teman akan tahu bahwa pemerintah daerah itu sudah ada sistem digitalisasi yang pastinya up to date sampai hari ini. Nah dari sistem digitalisasi itu contohnya dalam penggunaan pengadaan barang itu ada e-katalog atau e-procurement. Jadi memang secara digital sudah disiapkan sehingga itu harapannya adalah mengurangi kebocoran-kebocoran tadi. Oke, kemudian juga ada pengawasan yang tidak hanya diadakan audit oleh BPK, tetapi juga penguatan peran APIP atau aparat pengawas intern pemerintah sejak tahap perencanaan. Oke, begitu untuk jawabannya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman terkait materi kita yaitu penganggaran sektor publik, APBD dan APBN? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih kehadirannya. Kita lanjut lagi untuk minggu depan. Jadi nanti minggu depan ada materi selanjutnya. Dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi sektor publik pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.